nggak bisa baikan gitu? Ya Riz, bantuin gue ya Riz, bantu doain gue lewatin hari-hari berat gue Riz, Tuhan selalu ada buat lo. Jadi kapanpun lo butuh gue, lo telepon buat lo. Mama Ivanka sengaja mendatangi kamarnya Tami nih guys karena dia mau ngecek Tami karena tentu saja di situ ada mama mertuanya dan juga papa mertuanya. Maka dari itu diharapkan Tami itu segera keluar. Namun ketika dia berusaha untuk mengetok pintu dan tidak ada jawaban dari Tami, kemudian Mama Ivanka ini memutuskan untuk masuk ya guys ya, untuk masuk ke dalam kamar. Kenapa harus masuk ke kamar tidur? Ya biar tahu bahwa saat ini kondisinya Tami bagaimana, dan ketika dia sudah tahu dan sudah masuk, dia tahu bahwa di situ tidak ada Tami. Dikiranya pertama kali adalah Tami itu sudah bangun dan dia berada di kamar mandi, dan berusaha dia mengecek di kamar mandi dan juga bertanya Tami apakah ada di kamar mandi seperti itu, dan ternyata tidak ada. Dan ternyata ketika dia mengetahui bahwa Tami itu tidak ada di kamar mandi, membuat dia langsung bingung dan meneriakkan Tami tidak ada di rumah, Tami tidak ada di kamar seperti itu, dan dia langsung berlari ke arah Hakim dan juga keluarga yang lain. Dan di situ dia mengabari bahwa Tami tidak ada di rumahnya, apalagi di kamarnya juga tidak ada seperti itu. Nah kemudian di situ ya Mama Indi ini bercerita kalau tadi perjalanan ketika mau ke rumahnya Hakim, dia melihat Tami itu sendirian naik taksi seperti itu. Nah apa benarkah itu adalah Tami? Namun menurut papanya itu ternyata tidak. Nah maka dari itu Mama Indi ini bercerita kepada Mama Ivanka dan juga Hakim melihat Tami tadi keluar seperti itu. Nah ketika Hakim mengetahui tersebut dari mamanya sendiri bahwa Tami itu keluar, membuat dia sangat khawatir banget tentunya ya, karena mendengar penjelasan dari Mama Indri yang menyatakan bahwa Hakim ini sangat khawatir dengan kondisinya Tami sendirian yang tidak bersama dengan siapapun tentunya ya guys ya. Dan di situ sebenarnya juga papanya Hakim ini juga mau ikut ke Hakim mencari Tami di mana keberadaan Tami. Kemungkinan besar adalah di kafenya, yaitu menemui Pak Bagas. Kenapa? Karena dia pasti ingin menyelesaikan permasalahannya di sana. Namun tentu saja hal tersebut cukup membuat suaminya yaitu Hakim sangat khawatir, maka dia pengen ke sana sendirian nih guys. Jadi dia harus ke sana seperti itu. Walaupun papanya ingin ikut juga, namun jangan, lebih baik di rumah saja menunggu dan juga menjaga Saskia di rumah seperti itu. Karena memang Hakim sendirilah yang akan ke sana. Tentu saja dia sangat-sangat khawatir sekali. Kenapa dia sangat khawatir? Karena tentunya dia mendengar dan dia tahu betul polisi yang menyatakan bahwa saat ini Pak Bagas itu menjadi buronan dan sudah 2 orang yang menjadi tersangkanya untuk bisa meloloskan dirinya. Tentu saja kalau terjadi apa-apa dengan Tami, kalau nanti dia disandra bagaimana, seperti kayak waktu itu dia pengen menyelamatkan hidupnya, itu yang akan bikin pusing nantinya. Tentu saja Hakim berusaha melindungi istrinya dan membawanya pulang seperti itu. Takutnya dia jadi buronan, akan ada masalah seperti itu. Makanya dia berusaha untuk menemui Tami tentunya ke tempatnya Pak Bagas. Dan bukan hanya itu saja ya guys ya, tentu saja di situ juga nih guys ya, dia berusaha untuk menelpon. Tentu saja dia akan berpikiran dengan menelpon Tami, karena dengan dia menelpon Tami supaya Tami ini diharapkan mengangkat teleponnya ya guys ya, seperti itu. Nah Tami itu memang sudah berada di tempat. Nah ketika dia berada di tempat, tentu saja membuat Tami ini tidak mengangkat tempatnya ya, tidak mengangkat telepon dari Hakim ya. Jadi dia hanya bisa meminta maaf dan dia harus menyelesaikan permasalahan dia dengan Pak Bagas supaya tidak larut melarut seperti itu. Karena teleponnya tidak diangkat oleh Tami membuat Hakim sangat khawatir tentu saja ya. Namun apapun yang terjadi, bahwa Tami harus segera menyelesaikan permasalahan ini dengan papanya yaitu Pak Bagas, karena kalau ada apapun dia akan terus kepikiran. Maka dari itu tidak enak buat Tami, harus diselesaikan juga bertemu dengan Pak Bagas sendirian. Nah karena sendirian itulah yang membuat Hakim merasa sangat sedih dan dia harus ngebut ke kafe di mana keberadaannya Pak Bagas saat ini. Nah sementara Novia nih guys sangat sedih banget ketika dia harus bercerai dengan suaminya, dan di situ dia menceritakan kepada sahabatnya Rizka ya kan ya, karena Rizka adalah teman satu-satunya yang ia percaya bahwa kondisinya saat ini tidak baik-baik saja. Memang pada waktu itu Rizka melihat bahwa Jeffrey dan juga Novia ini memang lagi happy gitu kan ya, lagi
meluk satu sama lain, dikiranya happy, namun melainkan di situ Novia hanya bisa memeluk Jeffrey untuk terakhir kalinya karena besok sudah mau persidangan dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Walaupun sebenarnya di situ Rizka tidak mengharapkan itu terjadi, apakah tidak bisa dirubah, namun ternyata jalan yang terbaik menurut Novia dan juga Jeff adalah dengan bercerai seperti itu, dan itu yang membuat sahabatnya Rizka ini tentu saja sangat sedih banget, dan dia juga tidak tahu apa yang harus lakukan. Novia ini hanya minta sahabatnya untuk selalu bisa dicurhatin, untuk bisa menjadi teman curhatnya, karena hanya Rizka lah yang bisa ia andalkan untuk saat ini, dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, guys. Dan di situ Rizka dengan sangat baik sekali menerima apapun yang terjadi seperti itu, apapun masalahnya nanti, dimanapun kapanpun dia butuh bantuan dari Rizka, maka Rizka akan sangat siap membantu, tentunya ya, membantu Novia seperti itu. Dan di situ memang sedih sekali, Novia hanya bisa menangis sih. Nah, di situ memang ada Iksan nih guys ya, sedih melihat Novia di mana kondisinya Novia itu sudah bercerai dengan hakim, sekarang mau bercerai dengan suaminya yang kedua seperti itu, dan itu yang bikin dia sedih, kasihan banget ya Novia itu. Dan di situ makanya dipeluk oleh Rizka, sahabatnya ya guys ya, untuk menenangkan keadaannya Novia supaya kehidupan dia membaik seperti itu. Memang sangat kasihan banget ya, walaupun Jeff dan Novia ini terlihat sangat romantis, namun dia sangat sedih seperti itu. Nah kemudian sementara Pak Bagas itu nih guys, dia mau bunuh diri nih guys, karena walau bagaimanapun keluarganya sudah tidak ada lagi. Kunto sudah tidak ada, meninggal, dan juga Mike itu juga sudah meninggal. Lalu apa yang bisa diharapkan untuk hidup? Dia nggak mungkin kalau masuk penjara, apalagi juga anaknya sendiri dan juga Ivanka itu sudah ngebenci dirinya. Kalau dia hidup hanya sendirian, dibayang-bayang kebencian, dia tidak mau. Maka dari itu dia memutuskan untuk mau membunuh diri dia sendiri nih guys, seperti itu. Karena buat apa dia harus hidup begitu loh guys, makanya jalan satu-satunya itu. Namun ketika dia mau bunuh diri nih guys, disitu dia melihat di situ ada orang yang datang, dan dia melihat ke arah jendela rumahnya Tami yang sudah tiba nih guys di depan kafe tempatnya Pak Bagas berada saat ini nih guys. Nah membuat Pak Bagas ini harus keluar karena dia melihat di situ ada Tami, makanya dibukakan pintu itu. Nah di situ Tami dengan keadaan sedih, dia harus mau nggak mau ketemu dengan Pak Bagas untuk menyelesaikan permasalahan dia di situ. Nah Pak Bagas ini tentunya juga harus melihat ke kanan ke kiri, apakah dia sendirian atau di situ dia bersama dengan polisi. Dan Tami bilang dia sendirian dan dia tahu seperti itu. Nah kemudian karena dia memang sendirian, Tami ini disuruh untuk masuk. Nah ketika itu juga dia mau menyentuh Tami nggak mau disentuh dan dia bisa jalan sendiri tentunya ya. Dan seperti itulah guys. Nah tanpa disadari ternyata ada polisi yang menyamar sebagai ojol yang akan mengintai di mana keberadaannya Pak Bagas saat ini tentunya ya. Dan di situ memang keberadaan Pak Bagas sudah ada dan akan tentu saja polisi mengetahui dan akan menuju